Biasanya dia menggunakan OGT, oral gastric tube, pakai oral mulut. Kenapa? Alasannya karena belum punya gigi. Pada dewasa kayak kita pakai NGT. Karena apa? Karena ini kalau digigit, ciri-ciri pasien itu tidak sadar, itu ciri-cirinya mengunyah. Kalau dia mengunyah, ini bocor nggak? Gitu ya. Kasihan, baru pasang bocor, makanya kenapa dia dimasukin ke hidung yang langsung ke kerongkongan, ya kan? Nggak langsung, nggak pakai lewatin mulut. Tapi bayi belum ada gigi, boleh, akhirnya dia pakai OGT dan lubang hidungnya sangat kecil. Itu alasannya kenapa bayi itu OGT. Tetap sama ya, nah, pakai sarung tangan. Oh ya, gelnya itu estetik aja ya, jangan kayak gini ya, jangan short gitu ya, jangan ya. Kalau terus taruh di sini terus gini gitu. Jangan, tetap pakai kasah atau nggak pakai kasah aja, kasahnya dikasih jeli, ya. Habis itu masukin, gitu ya. Dan yang paling penting sebelum menjelikan kita harus menghitung. Hitungnya dari hidung tetap sama, ya kan, ke telinga. Habis itu telinga ke lambung, pakai kecil segini, ya kan. Sudah, habis itu kita gel, habis itu kita masukin ke mulut OGT, ya. Pasiennya boleh sadar, boleh tidak, gitu. Kalau bayi biasa ada refleks muntah. Kalau pasien dewasa kalau nggak sadar, ya lebih enak masuknya. Oh ya, masuknya juga jangan ragu-ragu ya, nak. Gini itu muntah, gini itu muntah. Ya udah, masuk aja dengan lantang, jangan dikeluarin lagi, gitu ya, sampai dengan batas. Sudah masuk, dari batasnya seperti ini, sudah masuk semuanya. Habis itu diceknya pakai apa? Jangan lupa ini diklem dulu dengan tangan kita. Kalau tidak bisa diklem sampai tangan kita, diklem dulu pakai gitu. Karena kalau misalnya ini benar masuk ke lambung, itu dia bakal masuk angin. Kalau dia nggak diklem, udara semua, gitu kan. Habis itu ini kegedean ya. Ditarik, ciri-cirinya pura-pura ya. Kalau ditarik ada residunya, itu berarti masuk ke lambung. Paru-paru juga punya residu. Kalau ciri-cirinya residunya air, cair, itu biasanya paru-paru. Tapi kalau residunya berwarna, cairan lambung, kuning, pekat gitu, itu biasanya masuk lambung. Itu tes yang pertama. Tes yang kedua yaitu masukin dengan air. Ya. Kalau dia belubuk itu masuk mana? Paru-paru, karena ada alveolinya. Tapi kalau dia stay di tempat, dia tidak masuk ke paru-paru, dia masuk ke lambung. Cara yang ketiga apa? Pakai stetoskop. Didengarkan di daerah di lambungnya, terus habis didengarkan kita tarik dulu ya. Kita tarik, kalau misalnya dia ada suara duk gitu ya di bagian ulu hati, berarti dia masuk ke lambung. Caranya sama. Sudah seperti itu. Kalau untuk parenteral, oke. Cairan lambung itu adalah residu namanya. Residu normal nggak normal, gitu ya. Normalnya itu adalah 1, 0. Kalau nggak ada juga apa-apa. 0 sampai 3 cc. Itu masih normal pada bayi. Tak 3 mili. Tapi kalau misalnya kalian tarik, nggak tahunya masih ada sisa susu yang tadi pagi, gitu kan. Fix anaknya nggak boleh minum dulu, diistirahatkan dulu. Gimana caranya biar residunya aman? Oh, dipijit. Pijat bayi. Ya, digerak-gerakin kanan kiri kakinya sampai dia nggak kembung. Kalau kalian masukin lagi ya kembung, gitu kan. Anak kecil suka kembung kan, kayak gitu. Terus untuk menentukan berapa cc itu biasanya pakai anestesi dokter. Biasanya kalau bayi baru lahir itu sekitar 6 mili, itu udah banyak banget, nggak boleh banyak gitu ya. Terus masukin parenteral sama aja, perlu dibilas ya nak, pakai air. Jadi ASI masuk, terus bilas juga pakai air. Airnya sekitar 1 sampai 2 cc saja, dibilas lagi pakai air. Nggak boleh nggak dibilas karena nanti ininya kuning. Ini sisa ASI-nya di sini banyak. Gitu. Ini berapa hari boleh ganti? 2 minggu. 7 hari. Ya, 7 hari itu harus diganti. Karena akan banyak infeksi. Kecuali nggak taunya dia udah muntah darah dan lain sebagainya, itu harus diganti cepat-cepat. Terus yang paling sering sama anak itu adalah fiksasinya yang salah. Pada anak itu fiksasinya itu harus setiap hari pada saat mandi itu diganti, nak. Ya, pada saat mandi itu diganti. Kenapa? Karena anak-anak itu iritasi, gampang banget iritasi. Gampang banget iritasinya. Jadi dia itu harus cepat-cepat diganti karena dia suka kemerahan di sini. Gitu. Takutnya tiba-tiba saya pernah punya pengalaman itu susternya Diana mengganti bolong, nak. Jadi kayak angkat kulitnya gitu. Iya, karena nih ini tuh mikrofon kayak gini yang dimasukkan ke rumah sakit itu, ini bisa mengangkat kulit, apalagi kulit bayi.
Jadi harus diganti. Jangan sampai fiksasinya untuk ini malah tambah memperberat. Oh iya, terus anak kecil itu kan supaya itu ya bergerak ya. Hati-hati kalau udah bergerak. Jadi setiap mau masukin makanan itu harus cek dulu 3 kayak gitu tadi. Apakah dia berubah posisi kah? Takutnya dia bergerak. Kalau berubah posisi kan ke paru-paru itu sangat berbahaya. Dia bisa pneumonia, kerendam paru-parunya sama cairan makanan dan itu sangat berbahaya aspirasi. Ya kan? Atau harus dicek pakai stetoskop. Oh, bener nih tempatnya masih sama nih. Atau misalnya dikasih air di yang tadi ada bubuk-bubuk atau tidak. Gitu. Yang paling penting pada saat besok kalian OFC yang kalian ingat seperti itu. Kita menilai itu hitungan pastinya, hitungan bagaimana cara hitungan, terus gimana ngecek itu dia udah masuk NGT apa belum. Gitu ya. Ada pertanyaan? Yang bedakan cuma selangnya yang sangat kecil. Gitu pada bayi. Gampang kan? Oh, neonatus biasanya dia itu selangnya banyak. Nah, apalagi di NICU. Selangnya itu bukan cuma NGT, ada selang ventilator, ya kan, ventilator bayi. Ada juga dia infusnya di umbilikal, di udel, gitu ya. Jadi jangan salah, NGT sama umbilikal itu biasanya pakai saluran. Oke, kalau si baby itu biasanya kita pakai siring pump. Jadi asinya pakai siring pump. Kenapa? Agar enggak gini, kita kan kalau masukin wah kerjaan banyak mungkin perawat gitu ya, masukin bok gitu kan. Nah itu kan kaget kan lambungnya. Kalau siring pump berapa detik gitu. Jadi yang ada di bayi itu di NICU tuh banyak. Ada yang isinya ASI, minum ASINya, ada yang isinya cairan infus di umbilikal, ada juga yang memang buat antibiotik sendiri. Jadi umbilikal itu ada banyak. Nah banyak sekali perawat-perawat, nggak banyak sekali sih, saya pernah ketemu kasus itu dia itu masukin ASINya ke umbilikal. Bahaya nggak? Sangat bahaya gitu, karena masuknya peredaran darah gitu ya. Dan itu karena sangat nggak kelihatan, jadi kita harus perlu teliti gitu. Ini masuknya selang apa ya? Kayak keran deh, ini kerannya selang kemana ya? Kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget kalau besok kalian jadi perawat NICU, perawat PICU gitu ya. Kan nggak menutup kemungkinan ya. Perawat itu adalah perawat yang hebat tuh karena gegawat daruratannya sangat tinggi.